Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah di sore yang berkah ini. Setelah Allah menurunkan rahmat hujannya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka bermajelis ilmu. Dan insya Allah pada sore hari ini, di waktu mustajabnya doa kita, di waktu Allah mendengarkan segala harap dan pinta kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat berkahnya di tempat ini kepada seluruh para jamaah dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dakwah dan juga dalam membangun peradaban melalui pendidikan. Dan kami selaku tamu rombongan bersama Syekh Mahmud Muhammad Abdul Al mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ayah Handa Heri selaku ketua yayasan dan juga Kiai Haji Umar Fakihuddin sebagai ustadz kami yang memberikan kesempatan kami untuk hadir di sini. Mudah-mudahan beliau berdua dan juga seluruh jajaran diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan kekuatan serta keistiqomahan untuk terus memberikan kontribusi kepada umat dalam rangka izzul Islam wal muslimin. Salawat dengan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pendamping sekaligus mutarjim, penerjemah dari Syekh kita, Syekh Mahmud Muhammad Jabir Abdul Al yang merupakan putra kelahiran Gaza, Palestina, seorang hafizul Quran, seorang imam masjid ya di beberapa negara Islam, dan beliau juga seorang mujahid yang berjuang di garda terdepan dalam membela Al-Quds, dalam memperjuangkan ya Al-Aqsa demi menjaga tanah suci kita yaitu Baitul Maqdis. Dan ini merupakan suatu keberkahan yang luar biasa, kita bisa hadir di sini bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memperpanjang kalam, nanti kita akan mendengar dari beliau tausiah dan juga kabar-kabar berita tentang Palestina yang langsung akan disampaikan oleh Syekh Mahmud Muhammad Abdul Al, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua insyaallah. Ila Syekhina Al-Mukarram falyatafaddal mashkura. Dan permintaan dari Syekh, mohon maaf kepada mungkin petugas teknis mic untuk menyetel ampli kita seperti Jumat yang lalu, karena menurut beliau mic-nya kurang enak didengar, mungkin nanti akan berpengaruh di pemahaman jamaah ya, dan juga nanti ya lebih membuat syahdu majelis kita ya Mas. Dan ini pantulannya agak terlalu banyak, agak dikurangi sedikit, bassnya mungkin ya, bass. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan heran Pak ya,
Karena beliau ini paling suka mic yang bagus. Kalau udah mic-nya bagus, dari malam sampai subuh pun beliau akan qiraah. Ya, kayak kemarin sampai azan dikira orang udah jam subuh, rupanya masih jam 11, ya kan. Masya Allah. Gimana Mas? Sudah? Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصوت يعني ضعيف. Saya belum dengar suara, Masya Allah banyak orang duduk di depan aku. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekarang ada orang di sini. Takbir. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. نبدأ على بركة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه. يا حبيبي يا رسول الله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم وبحضوركم في هذا المكان الجميل الرائع الذي نتشرف بأن نكون بينكم وبين أحبابنا في هذا المكان الذي يحتوي ويحضره العديد من الناس الطيبون أصحاب هذه الوجوه النيرة. فأهلا وسهلا بكم وجزى الله عنا وعن المسلمين من أعان على هذه اللقاءات التي تجمع المسلمين ونتحدث بها عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكم ونرحب بكم في هذا المكان الطيب العامر بأهله. Setelah beliau bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bersalawat di hari Jumat atau malam Jumat. Maka dari itu, marilah kita di akhir-akhir hari di Sayyidil Ayyam ini, di hari Jumat ini kita memperbanyak salawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga Bapak Ibu hormati Allah, beliau mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini, di majelis ini, dan juga mudah-mudahan majelis ini, tempat ini senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mengucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia dan yayasan mungkin yang mengundang para jamaah di sini dalam rangka untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh pihak yang mendukung acara ini senantiasa diberikan keberkahan dan juga diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sekali lagi beliau mengucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada kalian semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita bersama. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى بيت المقدس ومن ثم إلى السماوات العلى في رحلة الإسراء والمعراج. والله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى السماوات العلى، وكأنه يريد أن يقول لنا لا إله إلا الله، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم اسقنا الغيث ولا تحرمنا. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا بأن المسجد الأقصى له أهمية كبيرة وأهمية عظيمة في الإسلام، فقد ولد به أكثر من 11 نبيا في البيت المقدس في المسجد الأقصى. وكذلك يريد أن يقول لنا أي نحن المسلمون بأن بوابة السماء من فوق المسجد الأقصى، ذلك البيت الطاهر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا أي النبوي والمسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. Di awal tausiahnya beliau membaca salah satu ayat dalam Quran, yaitu Quran surat Al-Isra ayat pertama yang mungkin sudah sering kita dengar, berkaitan tentang salah satu peristiwa yang menjadi mukjizatnya Nabi SAW, yaitu peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini bercerita tentang Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Akan tetapi beliau memberikan pertanyaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tentu mampu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Tentu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk langsung memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha, langsung ke langit ke-7. Allah mampu untuk itu. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih dulu memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Apa hikmah di balik ini? Allah Subhanahu wa taala, ternyata hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwa ternyata Masjidil Aqsa memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberkahi Al-Aqsa dan mensucikan Al-Aqsa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan mensucikan 2 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu juga bahwa Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam dan juga menjadi masjid ketiga yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kita tidak boleh berlelah-lelah, bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali untuk menuju 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Hadza kata Nabi, Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan Masjidil Aqsa memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan yang dimiliki Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Akan tetapi terkadang kita luput dari perhatian kita. Kita lupa bahwa ternyata selain Masjidil Haram,
selain Masjid Nabawi ada satu lagi masjid yang hendaknya menjadi perhatian kita, yang hendaknya kita sucikan, kita berkahi, ya, yang kita agungkan, karena dia merupakan masjid yang juga disucikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Aqsa. فهذا المسجد أولى القبلتين وثالث الحرمين يتعرض للاحتلال الإسرائيلي الظالم على أهل فلسطين، فهو محتل من قبل الاحتلال الظالم. لماذا؟ بزعمه بالبحث عن هيكل سليمان، ولكنه في الحقيقة يقوم بعمل الحفريات من أسفل المسجد الأقصى من أجل هدم المسجد الأقصى. لماذا؟ كي يهدم معالم المسلمين، كي لا تقوم عزة للإسلام والمسلمين، كي يمسح معالم المسلمين. ولكنه خاب وخسر ولم يعرف بأن هناك الرجال الذين يضحون بأغلى ما يملكون من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل أوطانهم. Para jamaah yang dirahmati Allah, masjid yang kita ceritakan tadi, masjid yang disucikan dan diberkahi Allah itu saat ini sedang dijajah. Saat ini sedang mengalami penjajahan yang dilakukan oleh tentara-tentara Zionis Israel. Ya, mereka menjajah, ya, Masjidil Aqsa dan umumnya Palestina dengan klaim bahwa mereka ingin mencari Haikal Sulaiman yang menjadi tempat suci mereka. Apakah ini benar? Apakah ini menjadi alasan yang sebenarnya? Ternyata itu hanyalah alasan belaka. Itu hanya klaim dan kebohongan belaka. Sejatinya bukan itu maksud mereka. Sejatinya bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, untuk menghilangkan kemuliaan kaum muslimin, untuk mencederai, ya, kemuliaan kaum muslimin dengan merusak tempat suci mereka. Mereka tidak mencari Haikal Sulaiman atau yang kita kenal dengan kuil Solomon, tidak itu. Akan tetapi itu digaungkan untuk menjadi pembenaran atas penjajahan yang dilakukan oleh tentara-tentara Zionis Israel. Ini menunjukkan bahwa, ya, saat ini Al-Aqsa, ya, sedang dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan perhatian kita. Dan akan tetapi klaim mereka, sangkaan mereka bahwa Al-Aqsa mudah untuk direbut, mudah untuk diambil, akan tetapi mereka salah. Mereka salah sangka. Karena apa? Karena di sana, di Palestina, ada para pejuang yang siap berkorban segala apa yang mereka punya dalam mempertahankan Masjidil Aqsa, dalam mempertahankan tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu dari media-media yang ada, Al-Aqsa saat ini masih dalam, ya, penjajahan, akan tetapi akan selalu ada orang-orang yang terus membela dan mempertahankan Al-Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. فإخوانكم في غزة تقدم الشهداء تلو الشهداء والجرحى تلو الجرحى من الرجال ومن النساء ومن الأطفال ومن الشيوخ، كل ذلك في سبيل الله ثم في سبيل الوطن الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم بالدفاع عنه. ويجب علينا أن نحرض المسلمين أجمعين بالدفاع عن مقدساتنا، فنحن ندافع عن أعظم المساجد الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه وحوله، كما أسلفنا وتحدثنا في أول آية من سورة الإسراء. فهذه المدينة المقدسة يجب على كل إنسان مسلم موحد على هذه الأرض يفكر بكيفية الدفاع عنها وتحريرها من أيدي الصهاينة الإسرائيليون. فكما قلت لكم بأن غزة تقدم الشهداء تلو الشهداء في كل يوم، بل في أيام في كل ساعة تقدم الشهداء والجرحى فداء لله ثم فداء للأوطان. وعلى الرغم من ذلك نعيش في حصار مطبق، في حصار شديد على أهل غزة، تضييق وإغلاق للطرقات
وصعوبة العمل وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى غزة برا وبحرا وجوا، كل ذلك في سبيل أن ترفع غزة الراية البيضاء. لكن هذا الاحتلال لا يعرف ولا يعلم بأن قوتنا نستمدها من الله سبحانه وتعالى، ثم بإخواننا الذين يقفون معنا، بإخواننا الذين ينصرون، بإخواننا الذين يقدمون مساعداتهم ويقدمون صدقاتهم لإخوانهم من أجل مساعدتهم في الثبات والمضي قدما نحو طريق التحرير. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pejuang di Palestina, yaitu saudara-saudara muslim kita, setiap hari mereka melihat ya orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Para syahid dan syuhada terus ya ada di tengah mereka. Dan juga banyak di antara mereka terkena luka-luka yang cukup parah. Dan ini menjadi hal yang biasa di tengah mereka dalam usaha mereka merebut kemerdekaan, dalam usaha mereka untuk mempertahankan tempat suci umat Islam. Tentu ini merupakan perhatian kita, karena sesungguhnya untuk mempertahankan tempat suci umat Islam itu bukan hanya tugas kaum muslimin yang ada di Palestina, akan tetapi menjadi kewajiban setiap orang yang mengaku dia muslim, yang mengaku dia seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita di Indonesia, khususnya di tempat ini, yang kita mengaku kalau kita adalah seorang yang beriman, seorang yang bertauhid kepada Allah. Maka di pundak kita ada kewajiban untuk memikirkan bagaimana agar kemerdekaan, agar kebebasan ya akan segera didapatkan oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dulu hingga sekarang tentara-tentara Zionis terus memberikan serangan, bahkan bukan hanya serangan dari bom-bom yang mereka lemparkan ke sana, akan tetapi mereka senantiasa membuat kehidupan di Gaza khususnya sangat-sangat sempit sekali. Ya, mereka membuat ya blokade di mana-mana. Tidak ada akses masuk kecuali tempat itu akan diperiksa ya dengan sedetail-detailnya. Ya, bagi siapa yang masuk maupun yang keluar. Ya, intinya kehidupan di Gaza khususnya sangat sempit sekali. Dan dalam keadaan yang sangat sulit, mereka dilarang beraktivitas, mereka dilarang untuk mencari pekerjaan, untuk mencari maisha. Ya, mereka sangat-sangat ditekan, ya baik dari dalam maupun dari luar. Masya Allah, begitulah kesulitan yang dialami saudara-saudara kita di sana. Ini semua mereka lakukan agar kaum muslimin di Palestina mengangkat Rayatul Bayda, ya mengangkat bendera putih, tanda mereka menyerah. Apakah kaum muslimin di sana menyerah? Tentu tidak. Ya, ternyata mereka salah lagi. Mereka salah perhitungan. Mereka menganggap kaum muslimin di Palestina itu lemah, padahal ya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kekuatan yang tidak kasat mata. Beliau mengucapkan tadi, ya sesungguhnya kekuatan kaum muslimin yang ada di Gaza dalam mempertahankan tanah kelahiran mereka, dalam mempertahankan tanah yang disucikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ketika Allah sudah memberikan pertolongan, ketika Allah sudah memberikan kekuatan, maka tidak ada kekuatan yang lain yang bisa melampaui kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kaum muslimin Palestina, para pejuang Palestina bisa kuat dengan pertama bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, dan yang kedua adalah perhatian dari kita, bantuan dari kita. Ya, apapun kontribusi kita untuk Palestina, maka itu akan menguatkan langkah mereka untuk tetap berjuang mempertahankan Al-Aqsa, mempertahankan Baitul Maqdis, mempertahankan tanah yang diberkahi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan lupa kita untuk berkontribusi kepada mereka, baik melalui doa kita, baik melalui sedekah dan infak kita, dan tentu juga baik dengan pemikiran kita. Bagaimana kita berpikir mengkader para generasi Islam, mudah-mudahan mereka lah yang akan membebaskan Al-Aqsa di kemudian hari insyaallah. Fa ayatullah subhanahu wa ta'ala
الذي يتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويستمعون إليه ويفهمون معانيه، هو الذي يحثنا ويساعدنا ويطمئن قلوبنا على الصبر، لأننا نعرف ما بعد الصبر، ما بعد الصبر إلا الفرج، وما بعد الصبر إلا النجاة، وما بعد الصبر إلا النصر. فآيات الله سبحانه وتعالى كثيرة التي تحثنا على الصبر، بل تمثل واقعنا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تحثنا على الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل هذا الصبر هناك مصائب نزلت على إخوانكم، هناك أحداث حدثت مع إخوانكم، وكأن الأحداث تفسر كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أن القرآن الكريم يفسر ما حدث في فلسطين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor yang menguatkan dan menjadi sebab kesabaran yang luar biasa. Ya, sebelum itu kita dengar azan terlebih dahulu. Kita lanjut, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau menjelaskan apa yang menjadi faktor yang menyebabkan kaum muslimin Palestina di sana kuat dalam menghadapi penjajahan yang dilakukan oleh tentara Zionis. Itu salah satunya karena mereka senantiasa membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tentang kesabaran. Baik pagi, siang dan malam mereka baca itu sebagai penguat ya untuk hati mereka. Yaitu salah satunya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bersabar, menjelaskan tentang keutamaan sabar. Tetapi ya yang paling komplit ya, dan ini menjadi gambaran ya kejadian yang dirasakan oleh kaum muslimin di Palestina. Allah kabarkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala
memberikan kabar gembira dalam ayat ini bahwa Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Akan tetapi yang menjadi hendaknya menjadi perhatian kita juga adalah setelah kalimat sabar, setelah Allah mengatakan kalau Allah akan bersama dengan orang yang sabar, Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya tentang ujian-ujian. Walanabluwannakum ya minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. 5 ujian inilah ya, 5 ujian inilah yang menjadi asbab agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ma'iyahnya kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Dan 5 hal ini Bapak Ibu sudah dirasakan seluruhnya oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Yang pertama dari rasa takut. Setiap harinya mereka merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa karena serangan-serangan yang dilancarkan oleh tentara Zionis itu tidak melihat waktu, pagi, sore, siang, malam. Ya, terus dilancarkan oleh mereka untuk menghancurkan kaum muslimin di sana. Rasa takut sudah. Kemudian yang kedua apa Pak? Al-ju', kelaparan. Tentu mereka merasakan kelaparan karena mereka diblokade segalanya. Bantuan tidak boleh masuk, untuk bekerja tidak boleh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta karena mereka nggak bisa bekerja. Mereka tidak boleh beraktivitas sebagaimana kita di sini. Sehingga mereka kekurangan harta. Yang keempat, ya, wal anfus, kekurangan ya, jiwa atau kehilangan orang-orang yang dia cintai, dan ini mereka rasakan semuanya. Dan yang terakhir adalah wathamarat, dan juga buah-buahan. Tanah-tanah yang di Palestina yang awalnya subur menjadi tandus dan tidak bisa tumbuhan di atasnya disebabkan karena rusaknya alam di sana karena faktor zat kimia dari bom-bom atom yang mereka lancarkan, mereka jatuhkan di tanah Palestina. Masya Allah, ya, luar biasa. Tafsir dari ayat ini sudah dirasakan semuanya oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Akan tetapi mereka tetap kuat karena mereka yakin, karena tidak ada ya sesuatu setelah sabar kecuali adalah kemenangan dari Allah, jalan keluar dari Allah, dan tentunya kemenangan. Dan Allah akan memberikan itu semua qariban insyaallah, dalam waktu yang dekat insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu ya, kehidupan mereka ya, apa yang mereka rasakan saat ini hendaknya juga menjadi perhatian kita, karena kita sesama mukmin layaknya satu tubuh. Ketika saudara kita sakit, maka kita juga harus membantu. Apalagi kaum muslimin yang ada di Palestina, orang-orang yang diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan tempat suci kita, maka mereka sangat layak untuk kita bantu, sangat layak untuk kita tolong dengan segala daya upaya yang kita miliki. Maka dari itu, tunjukkan bukti cinta kita, perhatian kita kepada mereka dengan kita melantunkan doa, melangitkan doa kita dan menjihadkan harta kita untuk mereka. Mudah-mudahan ya, pahala jihad, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berjihad juga kita dapatkan karena kita memberikan ya bekal kepada mereka, memberikan pertolongan, mempersiapkan bekal untuk mereka insyaallah. في النهاية نشكركم جميعا على حضوركم وعلى دعمكم ومناصرتكم لإخوانكم في فلسطين وفي غزة، وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا بكم في هذا المكان أن يجمعنا بكم في باحات المسجد الأقصى فاتحين مهللين مكبرين ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، وجزاكم الله عنا كل خير. Dan di akhir tausiahnya beliau mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu semua yang telah hadir di tempat ini mendengarkan tausiah dari beliau, dan juga beliau berdoa kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menakdirkan kita bisa berkumpul di Masjidil Aqsa dan kita bisa sholat di dalamnya dalam keadaan bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah, merayakan kemenangan kaum muslimin yang ada di Palestina insyaallah. Dan beliau mengucapkan jazakumullahu ala kulli khair, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan Bapak Ibu semua, baik dari doanya, hartanya, perhatiannya kepada kaum muslimin di Palestina. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh kita bersama. Dan beliau mengucapkan barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung acara kita sudah mendengar banyak tentang informasinya. Sekalipun diinformasikan kepada kita duka mereka, nampaknya sebagaimana yang disampaikan oleh mutarjim, mereka sosok-sosok yang butuh dengan kita. Tapi bagi Ustadz enggak. Palestina tidak butuh dengan kita. Tapi kitalah yang putus Palestina. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah ada tadi bapak-bapak, ada mbak-mbak, ada dan sebagainya, itu menolong kita, mengantar rupiah-rupiah kita, mengantar yang bisa diantarkan kepada saudara kita, harapannya bisa dicatat fi sabilillah. Tulisan itu bukan tulisan sebagai mainan atau sekedar print-printan, tapi sesungguhnya adalah harapan, doa bahwa kita dicatat betul oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang belum tuntas, sebenarnya saya bawa dompet tapi yang saya keluarkan cuma 20.000. Lah yang 200 mana? Masih di dalam. Harusnya kebalik. Yang 200 yang keluar, yang 20.000 di dalam enggak apa-apa. Apalagi yang 2.000 enggak masalah gitu ya. Saya ikhlas kok Bapak Ibu kalau 2.000 masih di kotak, masih di dompet itu ya. Tapi yang 200 keluar gitu ya. Kenapa saya ikhlas? Karena itu uang panjenengan gitu loh ya. Kenapa saya enggak ikhlas gitu loh ya. Maka yang masih sisa kira-kira pulang itu bisa untuk sampai di rumah 20.000 ya. 20.000 saja lah. Ngapain harus 200.000? Ngapain harus 2 juta? Yang belum transaksi, karena maaf Ustadz, saya bawanya uang-uang kecil. Uang besar kita terima. Cuman dikira kita nggak berani menerima uang-uang panjenengan. Berani kok Bapak Ibu? Berani. Saya akan transfer aja Ustadz. Oke, kita siap gitu ya. Berani untuk menerima transfer panjenengan agar harta-harta itu sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah. Orangnya masih di dunia, suara sandalnya sudah di surganya Allah. Harta-harta kita, orangnya masih di dunia, hartanya sudah di surganya Allah. Orangnya masih di dunia, kunci motornya sudah sampai surga. Kira-kira tempatnya di mana? Ya kalau enggak di surga ya kita protes, ya Allah. Kalau enggak di surga kunci saya sudah sampai surga duluan. Nah itu repotnya begitu. Ya. Sertifikatnya sudah sampai di sana, ya kan repot gitu loh ya. Ini kan memaksa kita yang ditarik dengan harta-harta kita. Seringnya kita menggunakan narasi bahwa kita tarik harta-harta kita untuk bisa masuk ke dalam surga, mari kita balik. Biarlah harta-harta kita memaksa kita, menjebak kita, menarik kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Orang akan komentar, ini kayaknya enggak husnul khotimah, ini kayaknya, tapi ternyata hartanya sudah sampai di sana. Doanya sudah sampai di sana. Air matanya sudah sampai di sana. Perjuangannya sudah sampai di sana. Maka itu sesuatu yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu tidak semuanya hari ini membawa totalitas harta-hartanya. Dan saya sudah sampaikan tadi kepada panitia, sangat mungkin bahwa kita tidak ingin mengirim harta-harta fisabilillah itu sekali. Tapi di Jumat selanjutnya mudah-mudahan itu ada yang bisa kita kirimkan ke sana. Karena ada selalu kita titipkan saudara. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh Allah. Coba kalau kesempatan itu enggak ada. Laula akhartani ila ajalin qarib. Harus melonglong, ya Allah kasih kami injury time. Mau apa atau ditambahi waktu itu? La as-saddaqa wa aku minas salihin.
aku akan bersodakoh, aku akan menjadi orang soleh, aku akan beramal soleh. Dan kalau perlu sodakohnya yang nilainya 700 kali lipat. Sodakoh kita biasa nilainya 10 kali lipat. Tapi kalau itu dikirimkan dalam sebuah tajuk fisabilillah, maka akan menjadi 700 kali lipat. Para pengusaha yang ingin berbisnis, inilah waktunya. Saya akan kirimkan agar bernilai fisabilillah, dengan itu menjadi keberkahannya, dengan itu hutang-hutangnya dilunaskan, dengan itu usaha-usahanya diberkahkan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu maghrib. Kita tutup dengan doa, mengantar doa-doa kita, mengantar sodakoh kita antarkan dengan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ajarakumullahu fi ma a'taitum. Wa barakallahu fi ma abqaitum. Wa ja'alakum tahuran. Ya Allah, berkahilah hartanya ya Allah. Berkahilah keluarga-keluarganya ya Allah. Berkahilah usaha-usahanya ya Allah. Berkahilah ya Allah waktu dan usianya birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pahalailah yang disedekahkan sore hari ini di dalam fisabilillah. Ya Allah, berkahilah harta-harta yang disisakan. Ya Allah, jadikan sebab ampunan dari seluruh dan sepenuh dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan sebab terselesaikannya masalah-masalahnya. Terlunaskan hutang-hutangnya dan terkabulkan seluruh hajat-hajatnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balagh, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan, seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampai segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah problematika kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak butuh kepada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu ya Allah sehingga kami tidak butuh kepada selainmu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah pada Syekh Mahmud dan yang mengantar beliau sehingga Allah tepatkan kita, Allah berikan taufik kita untuk bisa bertemu dengan beliau. Jazakumullah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang hari ini sudah dititipkan segera akan kami kirimkan. Selanjutnya yang masih tersisa ingin disampaikan, kami masih menunggu sampai nanti
pertemuan selanjutnya insya Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya.